Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di sini Natalia yang akan memandu acara Ramadan bareng TAP selama 1 jam ke depan, dan tentunya aku di sini nggak akan sendiri karena akan ditemani oleh yang pastinya orangnya ini benar-benar ahli di investment banking tentunya. Kita perkenalkan langsung, ada Bapak Deden Wahyudianto selaku CEO of TAP Capital Indonesia. Tepuk tangannya boleh teman-teman? Gila, masih semangat ya untuk puasa hari ini ya teman-teman. Jadi kita akan membahas terkait investment banking part 2 nih Pak. Karena para sobat TAP Capital dan juga Claspro.id ini masih pengen tahu lagi tentang investment banking tersebut gitu sih Pak. Nah ini ada pertanyaan nih Pak dari salah satu teman kita. Dia nanya nih Pak, apa sih pembeda antara eIPO dengan IPO sendiri nih Pak? Oke, Sobat Claspro dan TAP Capital Indonesia, pertama saya mau ini dulu ya, klarifikasi dulu ya, saya bukan ahli ya. Jadi kalau bilang expert di bidang investment banking, sebetulnya enggak, karena harusnya kalau expert berarti dia memang tiap hari main di situ. Tapi ada sertifikasinya ya Pak ya? Tapi kalau saya sebagai pemilik sertifikasi investment banking, ya. Betul. Tapi kalau disebut sebagai expert yang betul-betul expert, masih banyak teman-teman yang lebih hebat dan mungkin memang sehari-hari main di situ. Betul. Tapi untuk pemahaman bagi teman-teman di Claspro dan TAP Capital, mungkin saya coba bantu jawab ya apa yang ditanyakan oleh sobat di Claspro ini, bahwa memang apa sih yang membedakan antara IPO dan eIPO? Basically sama sih, sama-sama namanya initial public offering atau penawaran umum perdana. Nah, yang perlu kita highlight pertama adalah bahwa IPO ini adalah istilah yang umum bagi penawaran umum. Jadi bisa jadi ini adalah penawaran umum bagi obligasi maupun bagi saham. Jadi baik bagi untuk efek ekuitas maupun efek yang bersifat hutang. Tapi memang pada perkembangannya orang lebih kenal IPO itu bagi saham ya. Jadi sekarang kita coba fokus bahwa ini memang tentang saham. Ada aturan-aturan yang memang mengatur tentang IPO yang memang sudah sejak lama ya. Ada beberapa peraturan yang memang sejak zaman OJK sudah ada, dan kemudian dilengkapi dengan peraturan-peraturan baru dari OJK yang memang sudah menyesuaikan dengan konteks kebaruan saat ini gitu ya, konteks kekinian. Tapi kalau IPO ini memang betul-betul masih baru ya, mungkin baru belum 2 tahun kali ya, mungkin ada IPO di Indonesia. Tapi basically mekanismenya sama-sama menawarkan saham, sama-sama melalui proses ada yang namanya persiapan IPO-nya, kemudian penyiapan dokumennya, basically sama lah proses IPO-nya, karena sama-sama nanti ujungnya akan meminta pernyataan efektif dari OJK. Jadi OJK tidak memberikan izin, OJK hanya memberikan pernyataan efektif bahwa proses IPO-nya bisa berjalan. Nah, di sini perlu kehati-hatian dari para investor atau calon investor ketika tertarik untuk membeli saham-saham di IPO. Karena apa? Sebaiknya sebelum membeli saham-saham di IPO atau tertarik untuk beli saham di IPO, kalau kita ingin menjadi investor yang sehat, baca dulu prospektusnya. Nah, prospektus bisa muncul kalau apa? Kalau sudah ada due diligence meeting. Jadi biasanya kalau zaman sebelum IPO ya, due diligence meetingnya biasanya di satu tempat yang luas gitu, mengundang banyak orang, kemudian di forum itulah dibagi prospektus. Tapi sekarang syaratnya sudah jauh lebih mudah. Mungkin terakhir ya kita lihat ada sebuah perusahaan teknologi yang sudah due diligence meeting, tapi proses efektif dari OJK belum keluar, kemudian mereka baru mengeluarkan prospektus ringkas yang berisi penawaran saja. Nah, itu juga satu hal yang mungkin ada yang menyatakan ini baru, tapi sebenarnya sudah lama sih model-model seperti ini. Mekanismenya ada disebut dengan green option atau macam-macam lah. Ada banyak terminologi yang nanti bisa kita pelajari lebih lanjut kalau kita nanti mempelajari IB. Tapi basically investor harus baca dulu prospektusnya seperti apa, karena harus tahu skema penawarannya seperti apa. Harga yang ditawarkan berapa, kemudian nanti keuntungan kita sebagai investor ada di mana. Seperti yang kemarin baru baru menyatakan akan IPO, kan sudah menyampaikan bahwa mereka kan melaksanakan stabilisasi harga di pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya ya, karena memang ada aturannya juga. Nah, tapi ketika misalnya nanti sudah melakukan pemesanan gitu ya, teman-teman memang harus waspada juga apakah memang yang dibeli ini sudah betul. Makanya memang perlu sekali membaca prospektus. Betul. Apalagi kalau sudah membaca prospektus yang penuh yang memang tebal sekali ya, bisa ratusan halaman gitu. Tapi di sinilah kita perlu untuk hati-hati. Karena apa? Kalau kita niat membeli saham di IPO itu untuk disimpan, kita ingin menjadi investor long term. Kalau kita tidak tahu bisnisnya, apa yang terjadi?
Mungkin seperti yang disampaikan oleh para value investing gitu ya, bahwa mereka mencari perusahaan yang harganya murah, tapi prospeknya bagus. Nah ini yang bisa dilihat kalau kita bisa membaca prospek itu dengan benar. Nah sehingga pada saat kita beli di IPO, mau pakai IPO atau mau pakai IPO yang normal, kita sudah tahu bahwa apa yang kita beli itu satu hal yang menguntungkan. Bahkan bagi para trader gitu ya, yang memang mencari kesempatan atau keuntungan singkat di proses listing perdana, itu pun juga memang perlu dilihat dulu. Jangan sampai nanti misalnya belinya asal-asalan, kemudian sempat naik dari pertamanya cuma sedikit, yang mungkin return diharapkan tidak seperti yang diinginkan gitu ya. Nah, coba tadi mungkin belum kejawab lengkap ya, bahwa apa sih yang membedakan antara IPO dan IPO. Kalau IPO biasanya nanti ada formulir-formulirnya memang tertulis secara administrasi gitu ya, apa namanya, ada yang harus dilengkapi. Tapi kalau IPO kita cuma cukup login ke sekuritas yang tempat kita terdaftar, kemudian mengisi formulir, sudah kita masuk dalam list untuk calon pembeli gitu. Baru calon pembeli ya. Karena nanti setelah IPO itu, setelah proses penawaran, kita melakukan pemesanan, nanti ada proses yang disebut dengan penjatahan. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi misalnya gini, misalnya saham yang akan dijual ke masyarakat jumlahnya 100 juta lembar. Ternyata yang pesan ada 300 juta lembar. 300 juta lembar yang pesan. Berarti kan oversubscribe-nya 2 kali. Kelebihan pemesanan 2 kali. Nanti akan dialokasikan sesuai dengan jatahnya. Jadi bisa jadi yang memang sudah pesan 300.000 lembar misalnya, karena dengan pengalokasian seperti itu mungkin jatahnya cuma tinggal 100.000 lembar. Atau ada skema-skema lain, ada aturannya terkait dengan hal itu. Gitu, kayak gitu ya Pak ya. Jadi perbedaannya itu mungkin lebih ke arah pendaftaran ini karena berbasis digital, yang satunya tradisional kayak gitu ya. Oke Pak. Nah kan terus yang tadi prospektus gitu ya Pak. Nah itu tuh sebenarnya bisa nggak sih dari kitanya sebagai yang awam atau publik itu juga ikut ngebaca prospektus ini kayak gitu loh? Yang saya tahu begitu perusahaannya listing gitu ya, pasti tersedia di website Bursa Efek. Ada, nanti tinggal masuk ke kanal perusahaan tercatat, kemudian di situ ada prospektus, tinggal dibuka, cari prospektus yang kita mau, di download. Tapi biasanya sudah terlambat ya, karena sudah lewat di periode penawaran perdana. Memang kuncinya adalah kalau memang kita ingin mendapatkan kesempatan pertama membaca prospektus, biasanya setelah setelah due diligence meeting atau bersama dengan due diligence meeting, biasanya si calon emiten ini akan mengiklankan prospektus ringkasnya. Jadi kalaupun kita tidak punya kesempatan membaca buku prospektus yang lumayan tebal itu, kita bisa mencari di media di mana mereka pasang iklan tentang prospektus ringkasnya. Biasanya tuh besarnya kira-kira 1 sampai 2 halaman koran ya, tergantung informasi yang ingin mereka sampaikan. Tapi di informasi itu akan ada satu informasi yang cukup padat ya, di mana ada skema penawaran seperti apa, harga penawarannya berapa, kemudian rencana penggunaan dananya untuk apa, sampai ringkasan kinerja si perusahaan yang akan listing tersebut. Jadi kalau kita memang ingin menjadi investor betulan gitu ya, harus mulai belajar membaca prospektus dengan tepat. Itu memang PR banget, karena apalagi kalau bacanya di koran gitu, biasanya tulisnya kecil-kecil gitu ya, mungkin fontnya tinggal 4. Males banget ya Pak ya. Iya, tapi itulah informasi dasar bagi investor-investor untuk bisa memilih portofolio investasi yang tepat. Tapi itu emang hanya di koran aja atau mungkin bisa di lain Pak, kayak misalnya di media internet atau di mana gitu? Apa hanya di koran aja nih kayak gitu? Dibolehkan sih kayaknya ya. Saya belum membaca betul peraturannya, tapi logikanya sih bisa saja. Tapi saya belum pernah melihat ada prospektus yang dipasang di website, misalnya di media sosial atau misalnya di website berita gitu. Saya belum pernah lihat. Biasanya mereka sudah mensarikannya dalam bentuk teks. Biasanya sih memang iklannya di koran atau bisa juga dilihat di website perusahaan. Yang tadi Bapak bilang itu ya? Bukan tadi website Bursa Efek. Ini di websitenya si perusahaannya. Perusahaan yang ininya ya Pak ya? Betul, karena kan untuk menjadi perusahaan publik itu ada syarat-syaratnya dari OJK. Isi websitenya harus sesuai dengan ketentuan OJK, dan salah satunya harus mencantumkan prospektus, kemudian laporan tahunan, dan informasi yang lain. Dokumen istilahnya kayak laporan penting dari perusahaan tersebut ya Pak ya. Jadi biar kitanya yang calon investor ini biar tahu juga nih, cocok gak kita taruh keuntungan kita nih gitu ya Pak ya. Baik. Untuk selanjutnya nih Pak, kan sebetulnya untuk dalam IPO itu butuh berkas-berkas apa sih untuk biar perusahaan ini bisa menggolkan istilahnya IPO tersebut kayak gitu? Kalau menggolkan sih gampang sebetulnya.
apa sih, kenapa saya bilang gampang? Ikutin saja aturan yang di OJK-nya. Yeah. Saya lupa nomornya berapa gitu ya. Nanti bisa dicek lah ya oleh teman-teman semuanya. Di website Bursa Efek kayaknya ada informasi tentang aturan-aturan apa saja tentang IPO. Betul. Atau nanti ikut pelatihannya di investment banking ya, di Tapapita atau di Kelas Pro, itu nanti akan dapat informasinya. Tapi memang ada aturan baku dokumen apa saja yang harus disiapkan. Biasanya nanti harus ada clearance dari misalnya penilai, kalau kita punya aset fisik yang perlu dinilai, kemudian misalnya ada pernyataan dari konsultan hukum bahwa tidak ada masalah hukum yang terjadi. Nah, masalahnya bukan di surat-surat itu mungkin gampang yang ngeluarinnya oleh konsultan hukum gitu. Tapi masalahnya adalah sampai konsultan hukum mengeluarkan pernyataan tersebut, berarti kan harus ada verifikasi dokumen yang disebut dengan due diligence atau uji tuntas. Otomatis konsultan hukum akan meminta dokumen-dokumen legal yang ada di perusahaan, mereka akan verifikasi, akan telaah dengan detail apakah ada masalah atau tidak. Dan kalau misalnya ada masalah hukum, disampaikan dengan baik kepada konsultan, kemudian sehingga nanti bisa terinformasikan dengan baik. Betul. Karena nanti informasi apapun yang muncul harus muncul di prospektus. Iya, yang tadi balik lagi kan jadi secara harus buku, betul. Jujur banget lah ya, Pak ya. Kemudian juga laporan keuangan harus diaudit. Proses audit kan mungkin 2-3 bulan gitu ya. Sehingga pasti sebelum audit juga dokumen-dokumen penting di perusahaan harus disiapkan juga. Jadi kalau untuk submit ke OJK-nya mungkin tidak terlalu banyak dokumen ya, tapi dokumen sebelum IPO-nya ini yang mungkin akan sangat banyak. Betul. Sehingga memang kalau misalnya kita sampaikan berapa lama sih IPO itu, kalau dokumen-dokumen perusahaan sudah siap, semua pernyataan dari konsultan hukum, dari semua profesi penunjang sudah siap, harusnya dalam 6 bulan sudah bisa selesai. Dan sejak pengajuan pendaftaran ke OJK ya. Cuma masalahnya pra-nya itu yang agak lama. Agak lama ya, Pak ya. Karena kan pertama emitennya harus menyiapkan apa sih mimpi mereka, kenapa sih mereka harus ngambil uang investasi dari masyarakat. Pasti harus punya mimpi dong. Bukan cuma mimpi 2-3 tahun, mimpinya mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang mau seperti apa. Lebih panjang lagi ya, betul. Pak ya, benar-benar. Kemudian setelah itu ya disiapkan mimpi itu untuk bisa dicapai. Misalnya rencana bisnisnya seperti apa dan segala macamnya gitu. Tren marketnya bagaimana, industrinya bagaimana, dan dari situ baru tuh bisa jejak gitu ya. Tapi kalau lihat pengalaman-pengalaman IPO dari beberapa teman yang menginformasikan ke kami gitu ya, ke saya gitu khususnya, memang kenapa 6 bulan, karena memang kan jangka waktu kelaikan dokumen audit dari hasil auditor itu memang hanya 6 bulan. Jadi kalau misalnya sudah lewat dari 6 bulan harus proses audit ulang untuk laporan keuangan, karena dianggap sudah tidak valid. Jadi kurang baru dianggapnya, sehingga memang prosesnya akan ditahan maksimum 6 bulan itu sudah selesai proses sampai ke IPO-nya berjalan. Tapi pra-nya mungkin bisa setahun, bisa 2 tahun. Bisa macam-macam. Makanya kenapa kan kalau kita lihat di peraturan pencatatan di Bursa Efek kan ada 3 papan tuh. Ada papan utama, papan pengembangan, sama papan akselerasi. Masing-masing syaratnya beda-beda tuh. Ya itu maksudnya gimana sih, Pak? Ada beda-bedanya tuh. Jadi kalau papan utama itu ditujukannya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah profit, yang profitable. Yang contohnya tuh, Pak? Contohnya. Yang bisa kita kenal sebagai perusahaan-perusahaan blue chip gitu ya. Itu syaratnya sangat ketat gitu. Harus sudah laba usaha segala macam. Kemudian di bawahnya ada papan pengembangan. Ini biasanya ditargetkan untuk perusahaan-perusahaan yang relatif belum lama berdiri, tapi sudah layak untuk masuk bursa. Kemudian salah satu yang dibolehkan mungkin belum perlu untuk menciptakan laba bersih. Tapi dengan papan yang ketiga, papan akselerasi ini memang untuk memenuhi kebutuhan para UMKM, nggak bisa UMKM ya, usaha menengah yang memang asetnya tidak terlalu besar, untuk bisa juga menjadi perusahaan publik, sehingga syarat-syaratnya jauh lebih ringan. Ada banyak kelonggaran dibandingkan dengan tercatat di papan utama. Berarti kalau yang untuk akselerasi ini kayak saya baru tahu ya, mungkin teman-teman juga baru tahu nih. Itu tuh untuk yang mungkin kayak yang baru bikin usaha kecil kayak gitu ya, Pak ya? Apa kayak CV atau kayak gitu nggak sih? Atau semuanya harus PT. Semua pasti harus PT dulu ya, Pak ya? Karena kan memang yang diikat adalah perusahaan terbatas. Karena kan dari undang-undangnya nomor 40 tahun 2007. Kemudian dari situ otomatis dari status yang sudah PT, cuma memang limitasinya lebih longgar yang akselerasi. Karena apa? Untuk menampung teman-teman kita yang bisnisnya startup, ingin meleverage bisnisnya dalam bentuk pendanaan, tapi mungkin tidak mau tergantung pada metode yang lain, tapi pengen
lebih membagi pemilikannya kepada masyarakat. Sehingga IPO menjadi jalan dan difasilitasi oleh Bursa Efek dan OJK dengan peraturan-peraturan yang mendukung untuk bisa IPO dan listing di papan akselerasi. Oke. Berarti tadi ada 3 itu ya Pak ya? Itu dan tergantung dari beberapa perusahaan ya, kayak perusahaan yang udah benar-benar profit, terus yang keduanya itu ya menengah gitu ya Pak ya. Baru yang terakhirnya ini yang baru mau kayak startup, jadi yang benar-benar gampang kayak gitu ya Pak ya. Sebenarnya gampang juga sih, tapi memang prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan untuk tercatat di papan utama. Karena jumlah pemegang saham saja berbeda. Di papan utama ada berapa minimum pemegang sahamnya, di pengembangan berapa, di akselerasi ada berapa. Sehingga dari situ saja sudah kelihatan perbedaannya. Apalagi misalnya dari sisi aspek keuangan, aspek yang lain-lain. Gitu. Oke. Berarti gitu guys ya. Jadi di sini tuh memang untuk IPO sendiri itu juga ada 3 dan itu cukup susah ya Pak jadinya ya. Kayak untuk berarti harus benar-benar kita belajar lagi nih terkait IPO lebih dalam di investment bankingnya tersebut. Nah ini selanjutnya Pak, untuk perbedaan dari yang tadi Pak, white paper, prospektus dan juga info memo itu kayak gimana sih Pak? Ketiga-tiganya sebenarnya semua informasi ya. White paper itu istilah yang muncul belakangan ini ya, mungkin baru di era-eranya startup baru muncul istilah keren white paper gitu. Di sana memang isinya informasi yang cukup komprehensif tentang prospek. Jadi kalau saya boleh katakan white paper itu adalah wujud dari mimpi perusahaan. Jadi kalau misalnya kita tanya mimpinya kamu apa sebagai calon emiten, silahkan baca white paper saya. This is my dream, not yours gitu ya. Jadi itu mimpinya perusahaan kami. Nah, itu kalau white paper. Kalau prospektus itu betul-betul informasi detail tentang perusahaan. Aspek legalnya ada, aspek akuntansinya ada, aspek hukum udah full lah ada ya? lengkap lah. Benar-benar. Nah kalau info memo itu adalah informasi yang ringkas yang biasanya digunakan oleh para investment banker untuk membantu para calon investor untuk mendapatkan informasi yang lebih ringkas dibandingkan dengan membaca prospektus yang tebal. Makanya informasinya lebih ringkas sekali gitu ya, dan memang lebih fokus kepada daya tarik atau keunggulan dari saham yang akan dilepas ke pasar tersebut atau produk ekuitas yang akan dilepas. Karena bisa saja info memo itu untuk right issue, untuk yang lain-lain gitu. Berarti info memo itu tuh lebih kayak kesimpulan dari prospektusnya, tapi dia tuh lebih mengunggulkan kelebihan dari perusahaan itu kali ya Pak ya. Jadinya, kelebihannya dari sisi aspek keuangannya ya, karena kan kalau misalnya dia pengen baca ada aspek non keuangan bisa baca white paper. Kalau emitennya mau ngasih white papernya gitu ya. Tapi kalau misalnya informasi sangat terbatas sekali atau misalnya memang hanya untuk preliminary meeting gitu, biasanya informasi dari info memo itu akan cukup membuka wawasan dan memberikan pilihan kepada calon investor untuk oke, saya lanjut baca prospektusnya atau kayaknya nggak menarik deh. Nanti akan muncul 2 pilihan itu dari sisi calon investor. Kalau dia tertarik dia akan minta saya minta white paper sama prospektusnya dong. Lebih ke atas lagi gitu. Karena mereka pengen misalnya mulai melaksanakan due diligence internal mereka untuk melihat cocok nggak dengan spektrum atau universe investasinya mereka. Jadi istilahnya nih info memo itu tuh lebih kayak nih saya kasih flyernya dulu nih gitu. Iya kan Pak? Kalau kita jualan kayak gitu lah. Iya kan kalau mau jualan kayak gitu dulu. Pak ini saya mau ngasih dulu ada produk yang baru nih, Bapak bisa baca dulu kayak gitu ya Pak jadinya jatuhnya ya. Berarti kan kayak hampir sama dengan marketing dan juga sales kayak gitu ya Pak ya. Lebih ke marketing tools betul. Marketing tools ya berarti ya Pak. Oke. Jadi habis info memo baru ke white paper untuk yang lebih detailnya kayak gimana, nanti baru prospektusnya itu untuk semuanya kayak gitu ya Pak. Kalau misalnya pengen melaksanakan due diligence tapi mungkin terbatas informasinya, belum ada kontak person langsung ke emitennya, baru lewat tim IB dari sekuritas misalnya. Itu prospektus mungkin harusnya sudah cukup untuk memberikan informasi awal. Tapi biasanya kalau detailnya nanti seperti apa, baru kita harus bisa berbicara lebih lanjut dengan investor. Terus Pak, nih secara berkas untuk IPO dan listing di bursa, yang paling terpercaya itu tuh white paper, prospektus atau info memo sih Pak? Kalau berkasnya kayak gitu? Kalau yang resmi dan wajib disampaikan oleh emiten adalah prospektus. Dan kalau menurut saya informasi yang paling lengkap tuh prospektus. Karena di situ kalau tebal juga ya Pak ya? Bukan cuma tebal sih, karena di situ ada 10-11 bagian, saya lupa detailnya. Tapi ada cukup banyak bagian yang memang komprehensif. Jadi misalnya seperti contoh misalnya dari aspek legalnya misalnya. Di situ harus disampaikan akta pendirian nomor berapa,
oleh notaris siapa, kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atas AAHU nomor berapa. Kemudian tiap perubahannya harus dilaporkan. Kemudian misalnya di prospektus juga harus muncul informasi tentang sebelum IPO tuh pemegang sahamnya siapa aja. Oh, harus tahu juga ya Pak ya. Nanti akan muncul di situ. Nanti dan setelah IPO komposisinya akan berubah seperti apa. Pemegang saham lama tinggal berapa persen, nanti pemegang saham baru yang notabene masyarakat akan menjadi pemilik berapa persen. Kemudian laporan keuangannya pun juga paling tidak 3 tahun terakhir harus dilaporkan. Misalnya di tahun 2020 gimana kinerjanya, 2021 perbandingannya gimana, kemudian 2022 misalnya kalau dia IPO-nya di bulan Juni Juli mungkin dia bisa pakai angka Desember atau angka Maret misalnya. Nah itu nanti kita akan bisa lihat seperti ini toh potret kinerjanya. Kemudian juga perlu menyampaikan prospek usahanya di dalam prospektus itu. Sehingga kita bisa tahu prospeknya begini toh bisnis ini. Nah dan yang paling penting adalah harus menyampaikan laporan auditnya. Jadi angka-angka yang tadi disampaikan di prospektus, terutama angka-angka keuangan, nanti akan dilampirkan laporan keuangannya dan kita bisa baca detail di laporan tersebut. Sehingga kalau misalnya mana yang lebih dipercaya, kalau menurut saya baiknya lebih percaya kepada prospektus karena itu pun juga sudah lewat verifikasi dari otoritasnya itu ya Pak ya. Terus kalau ini sih Pak, kira-kira kalau misalnya nih ya perusahaan-perusahaan yang sudah ter-IPO ini tuh ada masa berlakunya nggak sih Pak? Atau memang udah seterusnya ya udah IPO kayak gitu? Perusahaan yang sudah tercatat atau disebut dengan emiten itu sebetulnya long lasting ya, hampir tidak terbatas masa pencatatannya. Masa pencatatan bisa hapus itu karena beberapa hal. Salah satunya tentang going concern ya, atau keberlanjutan usahanya. Kalau dilakukan, bisa saja nanti Bursa Efek mendelisting atau menghapuskan pencatatannya di bursa. Ada beberapa contoh yang kasusnya seperti itu ya, karena memang going concern-nya atau keberlanjutan usahanya diragukan. Tapi ada juga yang misalnya karena hal yang lain, misalnya voluntary delisting misalnya, bisa saja dia memang secara sukarela sudah tidak lagi merasa perlu menjadi perusahaan publik. Bisa saja seperti itu. Saya pernah dulu bekerja di sebuah perusahaan di emiten ya, yang memang kemudian dia tadinya perusahaan publik kemudian go private. Kebetulan karena memang strategi internal gitu yang membuat. Jadi memang bisa macam-macam. Tapi kalau dibilang naturally-nya seperti apa, alamnya seperti apa, kalau perusahaan sudah tercatat di bursa, sebetulnya harusnya itu bisa berlaku untuk selamanya. Makanya bisa dibilang kalau kita sudah nyemplung ke pasar modal, terutama ekuitas kita dicatatkan di pasar modal, gitu, saham kita dicatatkan di pasar modal, itu kita punya kesempatan untuk mencari pendanaan yang hampir tidak terbatas di bursa. Karena apa? Setelah kita tercatat ya, biasanya orang akan lebih percaya pada perusahaan-perusahaan yang sudah listing, sehingga mungkin pendanaan akan lebih mudah diperoleh dari perbankan, karena kita lebih terpercaya. Kemudian yang kedua, kalaupun kita tidak mau menggunakan jasa perbankan, kita bisa meningkatkan jumlah saham beredar dengan right issue misalnya. Atau misalnya kita bisa mengundang investor direct untuk private placement atau macam-macam lah gitu. Tapi kesempatan untuk bertumbuh berkembang setelah menjadi perusahaan publik itu hampir tidak terbatas. Berarti akan terus seiring berkembangnya zaman juga ya Pak ya jadinya kan ya. Seperti Semen Indonesia misalnya. Mereka membeli sebuah perusahaan yang menjadi salah satu emiten pertama di Indonesia lah. Dulu namanya Semen Cibinong. Kemudian berganti jadi Holcim Indonesia. Kemudian kalau nggak salah saya lupa namanya, Solusi Bangun Indonesia atau apa gitu, saya lupa ya. Dia masih emiten juga dengan kode tetap SMCB. Kemudian diakuisisi oleh Semen Indonesia dan menjadi bagian dari Semen Indonesia. Jadi dan tetap berdiri kan si SMCB-nya gitu, meskipun sekarang sudah beda pemilik. Tadinya dimiliki oleh satu keluarga, sekarang dimiliki oleh BUMN gitu. Baik Pak. Nah terus kan tadi saya mau penasaran sih Pak, kira-kira apa sih keunggulan dari perusahaan yang sudah IPO dengan yang masih belum nih kayak gitu Pak? Sekarang saya balikin ke Mbak Natali. Misalnya Mbak Natali mau melamar pekerjaan gitu ya. Yang akan dicari perusahaan yang ada TBK-nya atau yang tidak ada TBK-nya? Pastinya ada TBK-nya Pak. Nah, karena apa? Karena kita sudah melihat, perusahaan sudah listing di bursa, berarti perusahaan terpercaya. Karena itu tadi, kalau saya mundur ke belakang dulu ya, salah satu aspek yang nanti akan dijadikan bahan due diligence oleh pihak legal ketika melaksanakan IPO itu adalah akan melihat apakah hak-hak karyawan sudah terpenuhi. Berarti apa? Ketika sudah terverifikasi, kalau bisa IPO, berarti kan
memang menjadi terpercaya sehingga mungkin akan menjadi pilihan bagi orang-orang untuk bisa bergabung di perusahaan-perusahaan publik. Itu dari sisi kepercayaan ya. Yeah. Kemudian kalau dari sisi peluang usaha, perusahaan yang belum TBK memang banyak juga yang besar ya, yang tanpa TBK menjadi besar. Yeah. Contoh misalnya Jarum itu kan tidak TBK ya setahu saya. Yeah. Tapi mereka bisa punya BCA yang TBK gitu ya. Tapi kayak Gudang Garam TBK dan menjadi salah satu blue chip misalnya, atau HM Sampurna misalnya yang sekarang bisnisnya sudah tidak lagi full di rokok gitu ya. Tapi aspek-aspek pertumbuhan perusahaan bisa lebih direncanakan dan kita bisa mendapat dukungan dari masyarakat sebagai investor untuk mendapatkan pendanaan bagi pertumbuhan bisnis. Tapi itu keuntungannya, tapi kerugiannya ada juga. Yeah. Setiap perusahaan TBK tuh wajib menjaga yang namanya aspek GCG. Apa itu, Pak? Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Itu ada aturannya tuh dari OJK. Termasuk juga ada rekomendasi, ada berapa item gitu. Totalnya ada 25 rekomendasi dari OJK tentang bagaimana sih perusahaan itu bisa melaksanakan GCG-nya. Sehingga menjadi TBK itu bukan berarti lepas dari beban, justru malah bebannya bertambah. Kenapa? Harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan GCG secara tepat. Bahkan kalau nanti misalnya Mbak Natali baca laporan tahunan perusahaan-perusahaan TBK, itu ada satu bagian khusus tentang pembahasan tata kelola. Di situ diceritakan tentang bagaimana peran Dewan Komisaris, peran direksi, kemudian bagaimana unsur-unsur di bawah Dewan Komisaris bekerja, di bawah direksi bekerja, fungsi corporate secretary, fungsi internal audit, pelaksanaan manajemen risiko, itu dijelaskan semua di bagian tata kelola. Yang GCG tadi ya, Pak, jadi otomatis semua aspek akan dipantau oleh masyarakat. Jadi kita yang masyarakat umum juga itu juga bisa nih Pak ya ikut memantau perusahaan-perusahaan TBK ini ya berarti ya Pak ya. Jadi masuknya ke GCG ini ya. Di bagian dan kalau misalnya tapi kan di koran belum tentu ada beritanya misalnya. Nah iya tuh Pak. Nah kita semua Bursa Efek kebetulan sudah menyediakan ya. Kita berterima kasih pada Bursa Efek sebagai pelaksana perdagangan di bursa di pasar modal Indonesia. Mereka sudah menyediakan kanal-kanal di websitenya Bursa Efek sehingga kita bisa melihat keterbukaan informasi yang disampaikan oleh masing-masing perusahaan. Jadi misalnya gini, sebuah perusahaan ada berita yang cukup signifikan misalnya, kemudian menjadi berita. Bursa Efek akan mengantisipasi jangan sampai terjadi perubahan harga yang signifikan, baik naik atau turun, dengan meminta penjelasan dari pihak emitennya. Halo semuanya, kembali lagi di acara Ramadan bareng TAP. Jadi tadi kan Pak Deden udah membahas terkait ini nih Pak, GCG ya Pak ya. Jadi bisa diulang lagi nih Pak. Kan teman-teman jadi nanya nih ya terkait GCG di emiten ya Pak ya jadinya. Nah itu seperti apa sih Pak jadinya? Jadi GCG itu kan singkatan dari asal katanya dari Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Di sini harapannya perusahaan bisa melaksanakan penataan atau pengelolaan perusahaan dengan taat azas, dengan aturan yang berlaku. Nah di sini yang menjadi penekanan adalah fungsi-fungsi dari organ utama perusahaan, yaitu bagaimana RUPS berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, bagaimana Dewan Komisaris melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan pemberi saran, kemudian direksi sebagai pelaksana operasi sehari-hari, kemudian bagaimana ada komite-komite di bawah Dewan Komisaris melaksanakan fungsinya, membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya perusahaan, kemudian bagaimana di bawahnya direksi ada unit corporate secretary dan unit internal audit yang melaksanakan fungsi-fungsi tata kelola dengan baik gitu ya. Nah itu harus berjalan karena memang keterbukaan informasi kepada pemegang saham, kepada investor tuh harus sangat lebar gitu. Tapi ini juga mungkin perlu jadi catatan juga bahwa yang namanya terbuka itu tidak telanjang gitu ya. Jadi pasti ada aspek-aspek internal yang mungkin ditutupin dulu nih Pak bukan tidak ditutupin, belum perlu disampaikan karena memang mungkin masih konsumsi internal atau belum terverifikasi misalnya. Tapi informasi-informasi yang sudah umum, sudah publik, wajib disampaikan secara luas kepada masyarakat. Dan kalau kita lihat ke depannya nih, dan sekarang sudah mulai gitu ya, trennya itu bukan cuma tata kelola, tapi bagaimana tata kelola ini digabungkan dengan dua aspek lainnya, yaitu tata kelola atau governance, kemudian bagaimana risikonya dikelola atau risk management, dan bagaimana kepatuhan dijaga. Sehingga sekarang trennya tuh bukan cuma lagi GCG tapi bagaimana governance, bagaimana risk, dan bagaimana compliance dijaga. Tapi kalau kita bahas di yang lain ya, kita fokus ke IB dulu nih. Betul. Itu udah dibahas, sempat dikit dibahas di part 1 sih guys. Jadi harus ditonton. Jadi selain GCG juga ada GRC juga ya Pak ya. Jadi teman-teman udah tahu nih terkait GRC itu sangat penting sebuah perusahaan atau emiten untuk bisa membuka informasinya kepada
masyarakat ya Pak ya. Jadi biar tahu kalau perusahaan itu terpercaya kayak gitu ya. Dan untuk aspek keberlanjutan ya, ada POJK nomor 51 kalau saya tidak salah nomornya tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan. Nah, di situ ada kewajiban tambahan bagi emiten untuk menyampaikan laporan keberlanjutan. Itu mulai berlaku tahun ini kalau saya tidak salah ya. Sudah mulai baru-baru berarti Pak ya? Sebetulnya peraturannya sudah keluar tahun 2017. Oke. Tapi ada relaksasi, kemudian kayaknya baru tahun ini. Kalau perbankan sudah wajib, sudah mulai menyampaikan. Tapi untuk emiten di Bursa Efek kayaknya baru tahun ini mulai ramai gitu, wajib dijalankan ya Pak ya? Disampaikan ke OJK. Dan itu isinya tidak hanya sebesar tata kelola, tapi juga bagaimana perusahaan bisa memastikan bahwa bisnis mereka itu sustain, bisnis mereka itu bisa tahan dalam waktu yang tidak terbatas. Karena di situ juga ada aturan-aturan apa saja sih harus disampaikan dalam laporan keberlanjutan. Jadi emiten itu bukan menjadi tambah mudah, tapi tambah harus lebih memberikan perhatian yang besar pada posisi mereka sebagai emiten di mata investor. Lebih ekstra hati-hati nggak sih Pak jadinya ya? Kalau hati-hati udah wajib ya, tapi maksudnya mereka harus lebih patuh pada penyampaian laporan-laporan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Jadi misalnya atau oleh bursa ya, karena misalnya ada transaksi yang material kemudian yang mengendus media misalnya, kemudian belum dilaporkan kepada bursa. Bursa akan menyampaikan pertanyaan kepada emiten tersebut dan minta dijawab dengan sesuai dengan apa yang terjadi. Gitu ya. Banyaklah contohnya kasus, boleh nanti dilihat di website Bursa Efek di bagian keterbukaan informasi itu ada informasi apa aja ya tentang emiten yang teman-teman pengen tahu, bisa dibaca di situ. Ya, jadi kalau dibilang mungkin kalau untuk kasus-kasus bisa dicek aja lah berita-berita yang ada kali ya Pak ya. Silahkan dicek langsung lah. Kan nggak enak juga ya. Bukan porsinya. Bukan ranah kita, betul. Kita jadi hanya belajar tentang ID-nya aja ya Pak ya. Kita bisa lihat informasi yang terbuka lebar di website Bursa Efek. Oke, itu guys. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Pak terkait valuasi nih. Jadi kenapa sih Pak untuk di investment banking atau seorang investment banker itu harus mengerti terkait evaluasi Pak kayak gitu? Gini, valuasi itu kan kalau kita bicara valuasi perusahaan itu kan adalah satu metode atau cara atau alat yang bisa dipakai untuk mengetahui berapa sih nilai wajar dari sebuah perusahaan. Banyak tuh metodenya ya. Dengan sekarang ada startup, kemudian technological industry juga sudah lebih luas lagi cara menghitung. Saya tidak akan jelaskan cara menghitungnya seperti itu karena memang banyak sekali formulanya gitu. Tapi dengan kita bisa mengetahui dan memahami dan bisa membaca hasil evaluasi, kita akan bisa tahu ketika misalnya kita akan memutuskan untuk menjadi bagian dari merger dan akuisisi, apakah perusahaan yang akan kita merge atau akan kita akuisisi ini nilainya wajar atau terlalu mahal, atau terlalu rendah. Di situ kita bisa melihat. Menganalisa ya Pak? Iya, kita jadi bisa tahu, kayaknya ini kemahalan deh. Kalau kemahalan misalnya tapi tetap tertarik kan kita bisa nawar. Ya kan? Udah jangan segitu deh. Kita bisa buy di harga berapa misalnya gitu. Bisa ke arah sana gitu. Tapi ilmu valuasinya sendiri adalah ilmu bagaimana kita bisa menghitung dan mengetahui dan menganalisis sebetulnya berapa sih nilai wajar sebuah perusahaan, sehingga bagi seorang investment banker wajib tahu. Karena kalau enggak misalnya nanti ada yang ngasih info memo, beli nih barang bagus nih gitu. Begitu ngeliat angka-angkanya sepertinya bagus gitu, kemudian boleh juga nih perusahaan bonafit udah listing misalnya. Oke deh kita join. Ternyata mungkin ada masalah di kemudian hari gitu ya, karena tidak membaca informasi secara jelas. Makanya seorang praktisi investment banker, baik dia sebagai karyawan di sekuritas maupun dia sebagai corporate finance perusahaan, wajib paham ilmu tentang valuasi. Jadi jatuhnya itu kayak harus tahu nilai pasarnya dulu ya Pak ya jadinya. Ini salah satu ilmu wajib lah. Kalau kita nggak belajar valuasi, kemungkinan besar apa yang kita akan invest akan gagal. Iya, takutnya nggak akan jadi jangka panjang jadinya Pak. Mungkin di short term mungkin untung 1-2 hari misalnya karena mungkin irama market sedang bagus, tapi begitu melihat pada kondisi real si perusahaannya bisa jadi apa yang kita harapkan tidak terjadi. Itulah peran IB yang bukan penting ya, Pak, ya? bukan hanya melihat ini bisa dibeli, ini bisa di-merge, atau bisa di-IPO kan, bukan cuma itu, tapi bagaimana kita juga bisa melihat bener nggak nih, wajar nggak nih, gitu. Kira-kira gitu, Natalia. Baik Pak, tadi kan sempat nih Pak Deden menyebut kata merger nih Pak, kan berarti merger itu kan menggabungkan perusahaan dengan perusahaan lain tuh ya Pak ya.
Nah, selain merger itu apa lagi sih Pak? Terus mungkin bisa dijelasin deh Pak, merger itu secara dalamnya itu apa sih artinya nih buat kita yang mungkin nggak ngerti apa tuh merger kayak gitu? Merger itu kan dari asal katanya merge atau bergabung gitu. Yeah. Intinya sih menggabungkan dua atau lebih entitas usaha ke dalam satu. Nah bentuknya macam-macam. Kalau yang disebut dengan merger itu dua-duanya melebur jadi satu atau salah satu tetap ada gitu ya. Tapi kalau akuisisi dua-duanya tetap ada tapi dimiliki oleh salah satu pihak aja. Oh. Ada lagi yang disebut dengan konsolidasi. Dua-dua perusahaan sepakat bergabung membentuk usaha baru atau membentuk perusahaan baru yang dimiliki oleh kedua pihak. Atau macam-macam itu bisa terminologinya bisa macam-macam dan dengan perkembangan saat ini merger bisa melebar berbagai jenis gitu. Akuisisi juga sama gitu. Ada lagi yang disebut dengan akuisisi secara kasar atau wholesale takeover gitu. Itu banyak lah nanti kalau teman-teman belajar tentang investment banker bisa ditanyakan secara detail gitu di kelas. Tapi inti dari merger itu bagaimana perusahaan bisa menggabungkan dirinya dengan perusahaan lain dengan berbagai metode yang bisa dipilih sehingga bisa mencapai banyak keunggulan. Motif-motifnya macam-macam. Kenapa sih merger itu perlu dilakukan? Ada yang memang aspeknya lebih ke ekonomi. Jadi bagaimana sih ketika perusahaan ini digabung menjadi satu dalam jangka panjang bisa tercapai satu keunggulan ekonomis, dalam arti nilai perusahaan akan meningkat secara signifikan atau bisa bertahan dalam jangka panjang. Tapi ada juga yang motifnya kita butuh solusi cepat nih. Berarti kita sinergi aja deh, kita merge jadi sinergi. Biasanya ini lebih ke targetnya ke efisiensi. Ujung-ujungnya sih sama-sama seperti motif ekonomi ya. Pengen ada nilai bisnis yang besar profit atau value yang besar. Bukan cuma profit tapi juga bagaimana nilai perusahaan itu menjadi sangat besar di mata pemegang saham maupun pemangku kepentingan yang lain. Tapi kalau diversifikasi, kalau sinergi itu mereka lebih mengejarnya bahwa oke, di jangka pendek kita punya masalah, misalnya masalah sumber daya atau masalah pasar. Oke, kita gabung yuk. Sehingga dengan pasar yang bergabung kita bisa sinergi untuk dapetin pasar yang lebih tinggi. Misalnya tadinya misalnya sama-sama bersaing di satu pasar yang sama. Contoh lah ketika misalnya Uber melebur ke Grab misalnya. Kan akhirnya pasarnya Uber keambil sama Grab gitu. Sehingga ada pasar yang lebih luas. Kemudian bisa juga akhirnya yang dikejar adalah efisiensi. Kalau kita mengejar sinergi gitu. Berarti ada efisiensi operasi, bisa menggunakan sistem yang sama gitu ya. Bisa menggunakan resource yang sama untuk berjualan produk gitu. Dan lagi yang motifnya mendiversifikasi, memang bisnisnya pengen diperluas, pengen di spreading gitu. Tapi perlu waspada ketika motif kita ingin diversifikasi, karena kalau merger targetnya diversifikasi, kemudian kata lupa keasikan beli gitu, taunya perusahaan yang dibeli tidak banyak manfaatnya, nanti bisa jadi malah muncul biaya-biaya ekonomis yang lebih besar. Malah merugi nggak sih Pak jadi? Mungkin juga gitu. Nah ada yang terakhir yang kadang-kadang ini saya nggak bisa bilang ini bodoh ya, tapi kadang-kadang ini muncul dari egoisme pemilik perusahaan atau pemegang saham pengendali. Ini motifnya lebih ke non-ekonomi. Biasanya misalnya, aduh saya pengen kelihatan gaya nih punya banyak perusahaan. Yuk kita beli perusahaan yang ada deh gitu. Atau bisa juga misalnya, aduh saya kayaknya belum punya perusahaan ini nih. Saya harus punya perusahaan ini. Beli misalnya. Ya ada kan misalnya contoh perusahaan yang bergerak di bidang di bidang produk-produk konsumen, kemudian berbisnis makanan misalnya. Kan sebenarnya gak nyambung tuh. Tapi ya mungkin karena kayaknya menarik juga nih kalau kita di jaringan toko kita ada tempat makannya sehingga orang nggak perlu beli keluar gitu. Nah mungkin itu motifnya bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang di dasarnya bukan karena diversifikasi atau tapi bisa juga karena egonya si pemilik. Berarti tidak melihat dulu keuntungannya dulu nih apa, tapi tahu-tahu langsung udah beli aja yang dulu. Penting punya dulu deh. Punya dulu deh gitu. Nah, jadi jatuhnya kayak FOMO ya Pak ya jadi. Nggak FOMO juga kalau investasi kan nggak mungkin FOMO ya kalau pengusaha besar. Tapi paling tidak mereka ingin lebih mengedepan ego mereka sebagai pemilik uang. Gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak kayak gitu sebenarnya nih aslinya tuh? Ada ya. Cuman ini ya Pak ya. Bukan untuk disampaikan di sini lah ya. Iya betul Pak, betul. Nanti kan jadi gibah kita lagi puasa nih. Oh iya benar. Tapi pasti ada lah kayak gitu.
Cuman makanya itu sebenarnya pilihan yang nggak mungkin dipakai lah istilahnya sama perusahaan-perusahaan gitu kan. Ya mungkin opsi terakhir kalau misalnya memang udah jadi sultan gitu, ada kebanyakan uang gitu. Udah sultan beneran ya. Iya. Kebanyakan uang, akhirnya mungkin pengen beli A, beli B, beli C gitu. Gitu. Oke. Terus Pak, kalau keuntungan atau mungkin kita pengen tahu aja sih Pak, kelebihan dan kekurangan dari merger itu sendiri apa sih Pak? Itu tadi, kalau secara ekonomis nilai perusahaan bisa berkembang besar, mungkin bisa naik berlipat-lipat. Dan kalau misalnya targetnya adalah sinergi, berarti penguasaan sumber daya bisa mereka kuasai. Misalnya dua tambang batu bara punya lokasi yang berdekatan. Saat ini mereka harus pakai dua sumber daya yang berbeda. Kalau misalnya digabung jadi satu, mungkin cuma butuh 1/2-nya. Tapi tetap bisa dapat dua tambang yang bersamaan dengan seperti itu. Jadi ada efisiensi. Itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, kalau kita diversifikasi, kita bisa punya pasar yang lebih luas. Kita bisa namanya cross selling gitu ya. Misalnya sebutlah sebuah perusahaan yang main di FMCG, kemudian dia main di produk makanan yang tidak konvensional misalnya. Kan jadi memperluas line produknya. Iya. Di satu sisi bagus, tapi kadang-kadang kalau tidak hati-hati, kebanyakan produk malah jadi nggak efisien ya. Iya, betul Pak. Sama kayak misalnya kita beli mie ayam, tapi di tempat mie ayam itu abang-abangnya juga jualan ketoprak. Nah pasti nggak nyambung kan? Iyalah. Lawang itu pakai kuali, ini pakai apa? Pakai lontong ada ini. Iya. Nah, jadi nggak nyambung. Betul, kalau misalnya gini, misalnya mie ayam sama bakso misalnya. Nah itu kan bisa pakai satu kuali yang sama gitu ya. Nah itu bisa jadi satu merger yang berhasil. Tapi kalau misalnya di satu tempat yang sama gitu, di satu gerobak yang sama, kalau ketoprak sama gado-gado masih nempel gitu ya. Tapi kalau ketoprak sama bakso gitu kan nggak nyambung sama sekali. Gitu ya. Itu kira-kira. Sepertinya Pak Deden bahas tentang makanan jadi kayak ini ya, agak tergoda ya, tapi tetap harus ini ya Pak, kuat puasanya ya Pak ya. Ya lagi puasa kuat, kalau yang nggak kuat ya harus dikuat-kuatin. Oke Pak, nah terus kalau itu sebenarnya ada nggak sih contoh merger yang gagal nih Pak? Kan tadi udah bahasnya tentang yang bagus-bagus nih, ada nggak sih sebuah merger dari perusahaan A ke B ini, tapi gagal pada akhirnya kayak gitu loh? Gagal di awal mungkin ada ya. Kayaknya di pertemuan sebelumnya kita pernah bahas tuh yang Boeing mengakuisisi McDonald's. Iya betul Pak. Itu kan sebetulnya kan target mereka adalah adanya efisiensi, kemudian menguasai pasar pesawat komersial gitu. Iya betul. Tapi kan ternyata nggak kesampaian tuh di awal-awal merger tahun berapa saya lupa, 97 apa ya? Pokoknya tahun 90-an mereka merger itu. Kemudian harapannya mereka bisa mengalahkan pesaing mereka di bidang komersial. Ternyata kan Boeing baru bisa mengalahkan Airbus itu mungkin dalam waktu lebih dari 5 tahun ya, baru mulai bisa compete dan mengalahkan Airbus di pasar pesawat komersial. Jadi betul. Bisa saja merger itu tidak berhasil gitu ya. Mungkin banyak lagi contoh yang lain ya, teman-teman nanti mungkin bisa googling cari gitu ya. Kalau mau dapat di kami ya ikut pelatihan IB ya. Nanti kita bisa jelasin tuh yang gagal yang mana, yang berhasil yang seperti apa. Betul. Nah tapi kalau yang pokoknya intinya penggabungan ya, apakah itu merger atau akuisisi, yang mungkin salah satu yang perlu kita catat itu bagaimana gagalnya Microsoft ngambil Nokia. Nah, iya benar. Itu kan tahun 2011-2012 ya. Itu kalau saya tidak salah waktu itu Microsoft sedang memperkuat lini Microsoft Phone-nya. Kemudian Nokia sudah mulai limbung dengan Symbian OS-nya. Nah akhirnya ada kesepakatan, lupa $12 miliar apa kalau salah itu nilainya. Itu kemudian Nokia diakuisisi oleh Microsoft. Kemudian otomatis produk Nokia hampir tidak lagi di pasar waktu itu ya. Iya, betul. Yang muncul tuh tadinya Nokia Lumia. Saya ingat tuh Nokia Lumia tuh. Itu yang touchscreen tuh bukan sih Pak? Belum iya, ya? udah touchscreen. Dan waktu itu cukup happening tuh Nokia Lumia karena ada yang sampai mereka bisa salah satu terbesar lah waktu itu. Iya, betul. Kemudian diambil oleh Microsoft dengan OS-nya, kemudian pakai Microsoft Mobile. Sampai ada beberapa seri Lumia tuh, saya sempat punya salah satunya tuh. Tapi kemudian ternyata harapan mereka untuk memperkuat Microsoft sebagai OS, Windows sebagai OS ya, Windows Mobile sebagai OS tidak berhasil, sehingga akhirnya
Malah yang muncul biaya-biaya yang besar karena akhirnya Microsoft merasa bahwa bisnis mobile phone-nya tidak lagi menguntungkan. Betul. Dan proses layoff-nya sampai habis berapa miliar dolar gitu ya. Mungkin malah akhirnya beban yang dikeluarkan lebih besar. Mungkin itu salah satu wujud kegagalan ya. Iya. Tapi ada juga yang mungkin sebagian orang bilang ini gagal. Tapi sebagian orang bilang berhasil dan diakui oleh pihak internalnya pun ini satu hal yang keberhasilan gitu. Ketika Google mengakuisisi Motorola. Jadi zaman saya muda tuh handphone yang terkenal itu selain Nokia ada Motorola dari Amerika. Pokoknya dulu StarTech tuh yang dilipat gitu. Wah keren banget deh waktu itu gitu. Di zamannya saya. Paling gaul lah ya Pak. Ya hebat lah sampai akhirnya Ericsson juga bikin yang dilipat, Nokia juga sempat bikin yang dilipat gitu ya. Pokoknya salah satu trendsetter lah. Gitu. Kemudian ada transaksi besar sekitar 12 miliaran dolar juga. Jadi Motorola dibeli oleh Google. Tapi nggak bertahan lama ya, kalau nggak salah tahun 2016 akhirnya Google menjual Motorola ke Lenovo dengan hanya sebesar 2,91 miliar dolar, berarti cuma sepersepuluhnya dari hampir sepersepuluhnya dari mereka nilai akuisisi. Bagi sebagian orang kok rugi ya Google mengambil Motorola 12 miliar tapi jualnya cuma 2,91. Tapi bagi Google kayaknya dikonfirmasi juga oleh eksekutifnya waktu itu ya, mereka tidak rugi. Malah mereka lebih efisien. Karena apa? Bisnis telepon diserahkan kepada ahlinya. Jadi silahkan kepada Lenovo, dijual kepada Lenovo. Dan keuntungan Google apa? Motorola itu karena mereka memang dari awal mengembangkan bisnis telekomunikasi, jadi banyak paten yang mereka miliki. Berarti ketika diambil alih oleh Lenovo, tidak ikut serta tuh hak patennya dijual kepada Lenovo. Jadi sekarang Google itu salah satu industri dengan pemilikan hak paten yang banyak di dunia. Itulah keuntungan non ekonomis yang mereka dapat dari membeli Motorola di awal. Jadi berhasil itu bisa lihat dari berbagai aspek. Tapi kuncinya satu, bagaimana kita bisa melihat sebuah merger itu berhasil atau tidak? Lihat 1 atau 2 tahun setelah merger. Apakah langsung terlihat impact-nya kepada bisnis? Kalau tidak, berarti mergernya bisa dikatakan ada miskalkulasi di awal. Mungkin ada salah perhitungan atau salah membaca pasar sehingga ketercapaian terhadap peningkatan skala ekonomis yang diharapkan tidak tercapai. Tapi kalau misalnya berhasil, itu bisa jadi sinyal yang bagus. Tapi balik lagi, merger itu bukan cuma masalah transaksi uangnya, tapi bagaimana juga menggabungkan dua nilai yang berbeda. Atau mensinergikan dua nilai yang berbeda. Karena pasti perusahaan A, perusahaan B punya value yang beda-beda. Betul. Ketika dia ada digabung jadi satu, mungkin yang salah satu harus ngalah. Nah, ketika yang satu yang harus ngalah inilah biasanya akan muncul friksi-friksi di internal, perbedaan value di internal. Seperti itu kan kayaknya ada tuh di serinya Kelas Pro ya, yang resensi film Downfall tuh. Nah, itu kelihatan tuh kalau nonton filmnya tuh bagaimana ketika awal merger dengan McDonnell Douglas, karyawan Boeing itu merasa ada downgrading, ada penurunan value mereka yang tadinya mengutamakan keselamatan menjadi mengutamakan kecepatan. Nah itu itu yang salah satu impact dari merger. Jadi kayak memang jadinya kalau merger ini memang perusahaan A punya tujuannya ini, perusahaan B punya tujuan ini, tapi harus gimana caranya bisa mengkomunikasikan nih harus kayak matching, gitu ya. Iya, kalau nggak match itu kalau transaksi terjadi kemungkinan gagalnya tinggi. Nah, tadi Pak Deden udah ngebahas terkait merger yang istilahnya kurang berhasil, meskipun ada juga yang berhasilnya nih Pak ya. Nah, nih tadi kan kita sempat bahas tipis-tipis tuh Pak, ada nggak sih yang merger murninya nih Pak, kayak gitu? Entah itu di luar negeri atau di Indonesia deh, ada nggak Pak kira-kira? Merger yang benar-benar murni. Gak apa ya, sebut Bang dikit ya, promosi dikit gitu ya. Nggak promosi sih, ini menyebutkan fakta aja bahwa kita mungkin kenal Bank Mandiri ya. Iya. Bank Mandiri itu sebetulnya dulunya 4 bank yang berbeda. Jadi kalau saya tidak salah nama-nama bank sebelum jadi Bank Mandiri itu ada Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Bapindo, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Kemudian mereka digabungkan oleh pemerintah menjadi Bank Mandiri. Dan mungkin saat ini satu dari bank-bank pemerintah dengan aset terbesar yang di atas 1.000 triliun ya Bank Mandiri, di luar Bank BRI ya. Dua-duanya tuh head to head lah dari sisi total asetnya ya. Saya lupa mungkin yang terakhir sudah ada laporan keuangan tapi saya belum baca. Tapi
membangun bank super seperti Bank Mandiri itu juga bukan perkara yang mudah ya. Iya, betul. Karena value 4 bank beda-beda tuh. Bank Exim pasti punya marketnya sendiri, Bank BDN, Bank BBD, dan Bapindo pasti punya marketnya sendiri. Betul. Ketika di-merge jadi satu, memang itu satu PR yang besar sekali untuk membangunkan sebuah raksasa yang tadinya tidak ada menjadi ada raksasa gitu ya. Dan itu juga prosesnya panjang. Mungkin kalau ada teman-teman yang kerja di Bank Mandiri ya, bisa baca buku sejarahnya Bank Mandiri lah, seperti apa gitu. Tapi proses merger ini satu proses yang panjang, kompleks gitu. Sama seperti kemudian kalau yang baru ini ya, Bank Syariah Indonesia ya. Merger dari 3 bank kalau saya tidak salah ya. Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah itu gabung jadi satu. Nah, itu juga harapannya bisa menjadi bank syariah terbesar di Indonesia gitu ya, mengalahkan Bank Muamalat gitu. Nah, kira-kira gitulah. Nah, itu alasannya kenapa sih Pak keempat bank tadi itu akhirnya di-mergerkan oleh pemerintah ya jadinya ya Pak ya? Itu kenapa sih Pak? Ya Pak sih motifnya ekonomi ya, dan efisiensi. Dengan 4 bank pasti otomatis resource akan macam-macam, akan butuh resource yang banyak gitu ya. Betul. Tapi dengan menjadi satu pasti akan ada efisiensi di banyak sisi gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang kita rasain ya, mungkin kalau kita pakai bank tersebut menjadi salah satu bank yang menjadi pilihan transaksi kita ya. Betul Pak. Kalau kita misalnya beli barang tuh, kalau transaksinya kalau bank pemerintah berarti pakai bank itu, kalau swasta pakai bank yang itu gitu kan. Gitulah ya. Udah. Jadi itu wujud dari hasil dari merger yang baik gitu ya. Istilahnya udah termasuk merger yang berhasil ya jadi Pak ya untuk di Indonesianya sendiri. Baik. Nah, terus kalau tadi kan di sela-sela merger tadi kan sempet nih ada bahas tentang akuisisi ya Pak. Iya. Nah, bisa ngejelasin ke kita nggak sih Pak, akuisisi itu tuh apa sih sebenarnya? Basically akuisisi itu adalah perusahaan A membeli perusahaan B, tapi perusahaan B itu tetap dibiarkan hidup. Oke. Jadi misalnya yang dibeli hanya pemilikan sahamnya saja atau yang dibeli asetnya saja, tapi basically dua-duanya tetap hidup. Bisa saja mungkin karena pasarnya berbeda gitu ya, tapi ada resource yang sama sehingga bisa saja dibiarkan dua-duanya tetap hidup, tetap berdiri gitu ya, tetap ada gitu ya. Banyak juga contohnya sih yang akuisisi seperti itu, tapi banyak juga yang akuisisinya dalam bentuk yang tidak wajar, jadi akuisisi dipaksakan misalnya karena pemaksaan kebutuhan market, kemudian akhirnya proses akuisisinya seperti itu tadi saya sempat bilang hostile takeover, jadi agak kasar gitu proses akuisisinya. Bisa jadi lewat mekanisme di bursa, misalnya sahamnya dibeli secara kasar di bursa, bisa macam-macam ya. Tapi intinya kalau yang namanya akuisisi adalah bagaimana sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dan tetap membiarkan perusahaan itu tetap hidup. Oke. Kira-kira gitu. Nah kalau misalnya kayak contohnya tadi Pak, terkait Boeing sama McDouglas ya? Iya, McDouglas. Itu dia merger. Merger tapi dengan memutuskan tetap Boeing yang hidup. Oh, yang McDouglas-nya udah nggak ini ya? Jadi kita udah nggak kenal lagi tuh merek McDonnell Douglas, padahal mereka lah yang bikin dulu F-15 gitu. Iya. Pesawat yang akan dibeli Indonesia katanya. Iya, benar. Tapi kalau kita lihat dulunya, mereka kuat di militer dan mereka punya salah satu dulu tuh Boeing yang pesawat pesaingnya Boeing itu di kelas berbadan lebar ya. Ada dulu DC-10, kemudian MD-11 itu punya McDonnell Douglas. Dan Boeing waktu itu baru lininya di 747 yang paling besar, kemudian 737 di kelas menengah. 777-nya kayaknya belum ada, saya lupa ya. Tapi dengan adanya merger antara McDonnell Douglas sama Boeing itu, kekuatan Boeing di range produknya semakin banyak. Dan mungkin resource-nya Boeing lah yang kemudian bisa membantu, resource-nya McDonnell Douglas yang kemudian bisa membantu Boeing mengembangkan seri 777 dan 787 gitu ya. Iya. Selain tetap 737 sebagai flagship dan 747 sebagai the biggest Boeing version untuk double decker gitu ya. Meskipun kalah dengan 380-nya Airbus gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, terus kalau kayak gitu tuh Pak, sebenarnya untung nggak sih kayak dengan adanya akuisisi ini? Pasti kan ada keuntungan, ada juga kerugiannya nih Pak. Kalau dari segi kasus yang tadi itu aja deh. Ya, keuntungannya pasti harapannya yang mengakuisisi akan menghasilkan market yang lebih besar ya. Jadi pasti harapannya dari sisi ekonomis pasti itu. Ada keuntungan yang lebih besar yang dicapai, ada nilai yang besar yang diharapkan terjadi. Betul. Tapi kalau yang akuisisinya nggak berhasil, misalnya salah target atau misalnya tidak dilaksanakan uji tuntas yang benar, itu tadi nanti biayanya akan sangat besar. Iya. Costnya jadi betul, banyak. Misalnya
beli satu perusahaan, kemudian perusahaannya ternyata isinya mohon maaf kurang bagus gitu ya, otomatis akan muncul biaya-biaya akan muncul kemudian untuk apa? Misalnya mulai off karyawan, harus menjual mesin produksi yang sudah tidak terpakai, atau misalnya harus menutup kantor-kantor cabang, itu biayanya besar. Sehingga bisa jadi itu aspek-aspek yang merugikan kalau akuisisi atau merger dilaksanakan tidak dengan cara yang tepat. Itulah pentingnya ada investment banker ini ya Pak ya. Betul, jadi balik lagi memang itulah kenapa kita perlu belajar dengan benar gitu ya. Selain memang bagi teman-teman yang muda-muda nih untuk meningkatkan literasi, tapi lebih penting lagi bahwa ini bisa digunakan sebagai cara untuk meleverage bisnis kita sendiri sebagai seorang personal gitu ya. Jangan sampai nanti kita dengan tidak paham investment banking, pada saat kita terjun ke dunia kerja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul. Nah, tadi kan karena bahasnya tentang merger dan akuisisi ini, Pak. Sebagai seorang investment bankers ini harus pas kapan sih untuk memberi saran bahwa perusahaan mending akuisisi perusahaan yang B kayak gitu? Ada saatnya nggak sih Pak kayak gitu-gitu? Nah, itu kalau secara internal perusahaan kan pasti akan melihat potensi tumbuhnya seperti apa sih perusahaan saya, potensi berkembangnya seperti apa sih perusahaan saya. Kemudian ada market apa lagi sih yang bisa saya kejar? Ada bisnis apa lagi yang bisa saya kembangkan gitu ya. Pasti pijakan awal dari situ dulu. Bagaimana potensi bisnis terlihat. Kemudian dari situ akan dilihat kira-kira cost and benefitnya seperti apa sih. Betul. Kalau misalnya saya punya biaya sebesar 1 miliar, kemudian benefitnya sampai 10 miliar, kenapa enggak saya lakukan gitu. Nah itulah kenapa posisi corporate finance di perusahaan-perusahaan itu menjadi salah satu yang krusial. Karena dia harus paham bagaimana kebutuhan dana perusahaan, bagaimana bisnis perusahaan, bagaimana nanti perusahaan akan tumbuh dan berkembang. Tapi namanya beda-beda tuh ya. Ada yang menamakan dengan bisnis analis, ada yang menamakan dengan corporate finance, ada yang menamakan dengan bisnis development. Tergantung dari penamaan di masing-masing perusahaan. Tapi intinya orang-orang di corporate finance itu adalah orang-orang yang bisa menjadi sumber informasi bagi perusahaan sebelum mereka memutuskan apakah mereka perlu membeli perusahaan baru atau perlu menggabungkan usaha dengan perusahaan baru atau perlu mengembangkan bisnis dengan cara lain termasuk dengan IPO. Oke, itu berarti butuh waktu lama dong ya Pak untuk kayak benar-benar memberi saran istilahnya ya, memberi saran ini perusahaan ini harus akuisisi ini kayak gitu ya Pak berarti ya? Itu nanti akan munculnya dari lenstra perusahaan, dari rencana strategisnya perusahaan. Pasti kan perusahaan punya visi dan misi. Dari visi dan misi pasti akan punya objektifnya seperti apa sih? Cara menurunkan visi misi. Misalnya sebuah perusahaan ingin menjadi penyedia layanan telekomunikasi terbesar di dunia misalnya. Untuk menjadi terbesar apa sih syarat-syaratnya? Kita lihat di Indonesia misalnya, mereka target punya pasar berapa gede sih? Oh ternyata di kita baru nomor 3 gitu. Ngimpi nggak untuk mencapai nomor 1? Pasti ngimpi, karena untuk sebelum menjadi yang terbesar di global harus pertama jadi terbesar di Indonesia. Berarti kan bisa ngalahin yang 2 besarnya dulu. Betul. Itu berarti direncanakan sejak awal. Dan tim corporate finance akan merencanakan dengan cara apa? Oke, kalau misalnya kita pengen compete dengan 2 besar lainnya, cara menjaga pasar seperti apa? Kalau dari sisi keuangan, misalnya kita harus punya stok dana yang cukup untuk apa? Untuk nanti kalau misalnya mau ada pengembangan pasar atau pengembangan jaringan, kita sudah punya dananya dari kas internal buat ngembangin. Terus kemudian apakah kas internal perlu? Oh nggak perlu, kita tidak perlu tergantung pada kas internal, kita bisa pinjam ke bank misalnya, atau kita bisa pinjam ke sindikasi, atau kita bisa, kalau kita sudah TBK kita bisa right issue misalnya. Nah, itu bagian dari teman-teman di corporate finance meracik strategi yang paling tepat. Apakah beban keuangan menjadi besar dengan kita pinjam ke bank? Apakah kemudian kita menjadi tidak sehat kalau kita IPO? Itu nanti pertimbangan bisa macam-macam. Dan semua ada formulanya dan semua bisa dipelajari di pelatihan investment banking. Betul. Agak memang ya dari pembahasan tadi Pak Deden sangat menarik banget nih. Sampai saya aja ngedengerin, wah ternyata sebagai seorang investment bankers ini tidak mudah loh gitu. Betul. Apalagi membantu sebuah perusahaan yang istilahnya dari kecil dulu nih Pak ya. Untuk menjadi TBK itu butuh proses panjang nih kayak gitu ya Pak ya. Oleh karena itu makanya nih kalau didengar-dengar karir dari investment banker ini sangat cemerlang lah Pak kalau di Indonesia nantinya gitu ya Pak ya. Karena begini, kita sekarang masih dalam aura COVID ya. Bisnis belum bertumbuh, tapi sinyal-sinyal pertumbuhan sudah terlihat dengan kelihatannya apa? Tahun 2020 negara kita pertumbuhan ekonomi minus 2,07 kalau saya tidak salah.
Tapi tahun ini kita naik hampir 4% di kinerja tahun 2021 ya. Berarti otomatis ada titik balik pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik lagi. Betul. Nah, ketika titik balik ekonomi sudah terjadi, apa sih yang akan kemudian berdampak pada dunia usaha? Dunia usaha dengan meningkatnya permintaan masyarakat, otomatis akan muncul juga bisnis-bisnis baru. Atau bisnis yang sudah ada akan berkembang kembali. Nah, ketika berkembang kembali, apa sih yang dibutuhkan paling awal? Dana. Benar. Nah, siapa sih yang bakal bisa membantu perusahaan-perusahaan itu menghitung kebutuhan dananya mereka? Pasti teman-teman yang memang menguasai keuangan. Nah, siapa sih teman-teman di bidang keuangan yang bisa menguasai itu untuk bisa membantu perusahaan menghitung kebutuhan dana, pencariannya dari mana, kemudian berhubungan dengan counterparty seperti apa? Itulah teman-teman yang memang mendalami ilmu investment banking. Oke. Berarti itu guys ya. Jadi seorang investment bankers itu memang harus punya ilmunya gitu loh. Tidak hanya mungkin tidak dari mungkin butuh ya Pak ya dari pendidikannya misalnya finance kayak akuntansi gitu, tapi tidak menutup kemungkinan kita-kita yang mungkin dari beda jurusan juga bisa nih mempelajari investment banking ini sendiri gitu ya Pak ya di pelatihan ini sendiri gitu loh. Apalagi bisa membantu kan ada juga dari legal aspeknya juga, ada juga di bagian advisory-nya juga kayak gitu-gitu ya Pak ya. Jadi bisa membantu perusahaan yang istilah kita dari kecil bisa menjadi perusahaan gede sendiri gitu ya Pak ya. Karena investment banker itu bukan cuma bicara satu disiplin ilmu ya. Iya betul. Investment banker itu bicara satu rangkaian disiplin yang digabung jadi satu. Jadi ketika nanti sudah diputuskan akan melaksanakan sebuah aktivitas investment banking, akan melaksanakan sebuah aktivitas pendanaan atau ekspansi usaha, nanti yang muncul multidisiplin. Di perusahaan berarti otomatis selain orang corporate finance yang muncul, ngasih perhitungan angka, orang-orang legalnya akan melaksanakan due diligence, orang accountingnya akan mereview dari sisi akuntansi, orang HR-nya akan melihat dari sisi sumber daya manusia. Jadi semua pihak akan terlibat. Iya, jadi tidak hanya satu Pak, tapi banyak ya jadinya ya. Iya, kembali lagi bersama aku Natalia di acara Ramadan Bareng TAP. Nah, sebelum mengakhiri acara kita di episode kali ini ya, agak sedih juga sih ya Pak Deden ya. Tapi nggak apa-apa, nanti tenang aja bakal ada another episode yang bahas tentang mungkin manajemen resiko ya pastinya ya Pak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya penasaran nih mau tahu tentang tips dan trik sebagai seorang investment banker menurut Pak Deden sendiri. Apa ya? Yang pertama sih harus tahu ilmunya dulu ya. Pertama itu dulu, harus tahu ilmunya. Background apapun pendidikan kita, pengetahuan tentang investment banker bisa dipelajari. Karena saya percaya semua orang punya kemampuan belajar yang sama. Betul. Karena Tuhan memberikan kesempatan berupa otak yang cukup baik untuk bisa mempelajari sesuatu. Jadi pertama pelajari saja ilmunya. Yang kedua fokuskan pada bidang apa yang ingin kita perkuat. Misalnya teman-teman yang di hukum misalnya, mereka belajar IB tapi karena tidak kuat di hitungan, mungkin mereka pengen memperkuat di aspek legalnya. Bisa saja mereka fokus menjadi seorang legal consultant untuk IB misalnya. Atau misalnya teman-teman yang memang di bidang keuangan tapi mungkin orangnya lebih senang mencatat gitu ya, seperti teman-teman di accounting gitu. Bisa saja mereka fokusnya ke bagaimana sih meramu angka-angka secara internal untuk bisa diputuskan oleh manajemen misalnya. Sehingga belajar IB perlu untuk melihat, membangun feeling bagaimana sih ketika menerjemahkan satu angka itu bisa dengan berbagai pilihan keputusan gitu. Kemudian bagi teman-teman yang misalnya memang background-nya auditor gitu ya. Bisa jadi belajar IB itu kan penting buat apa? Untuk bisa menjadi auditor atau bisa menjadi konsultan keuangan bagi para perusahaan yang memang butuh jasa investment banker. Jadi siapapun yang berminat belajar investment banking, bahkan para praktisi yang sudah sekarang terlibat di dunia IB pun, ketika misalnya belajar lagi tentang IB, fokuskan pada semua pengetahuannya, tapi lebih fokus lagi pada bidang-bidang yang memang dikuasai, sehingga nanti karena IB itu adalah pekerjaan tim, bukan pekerjaan perseorangan, sehingga memang butuh kerjasama tim yang kuat, sehingga proses IB-nya bisa berjalan dengan mulus gitu ya. Mungkin itu sih yang bisa saya berikan sebagai penutup ya. Baik, makasih Pak Deden atas materi yang disampaikan terkait investment banking, apalagi terkait merger, akuisisi dan sebagainya. Itu benar-benar menarik banget, apalagi kita sebagai masyarakat yang
istilahnya nggak tahu nih Pak ya, apa itu merger, akuisisi dan sebagainya. Ternyata oh ini ya, ternyata kalau dipelajari lebih dalam itu, wah itu bisa menambah ilmu kita nih jadinya ya Pak ya. Dan kita juga nggak perlu takut gitu loh, mau kalian dari bidang misalnya nih kayak saya ilmu komunikasi, atau mungkin kalian dari bidang yang beda lah misalnya, itu bisa juga untuk mempelajari investment banking itu sendiri. Karena kan siapa tahu ke depannya bisa membantu perusahaan-perusahaan yang ingin meniti karir, istilahnya meniti perusahaan dari kecil menjadi perusahaan yang besar ya Pak Deden ya. Jadi sekian acara hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan ditunggu di episode selanjutnya. Sampai jumpa!